Nah, Imam Qomuli itu menukil dari mereka itu, beliau-beliau itu, bahwa kalau ada ikan yang diasinkan, berarti ikan asin. Nah, ikan asin yang kotorannya di dalam itu, kotoran di dalamnya itu tidak dibersihkan, tidak dibuang, maka tidak boleh dimakan. Ini harus dipahami. Jadi kalau ada ikan, dibuat ikan asin dan kotoran di dalamnya itu tidak dibuang, tidak dibersihkan, maka menurut yang dinukil oleh Imam Al-Qomuli itu ikan tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena najis, kan sudah dijelaskan dari awal, rausat, kotoran-kotoran jenis apapun itu najis, meskipun itu kotoran dari ikan. Yang namanya kotoran ya tetap najis. Mazhab kita ya, mazhab kita, kecuali mazhab Hanafi Hambali, Hanafi Maliki misalnya, itu beda. Tapi mazhab kita Syafi'i, apapun jenis daripada rausat, kotoran itu, baik itu kotorannya ikan, tetap itu najis. Maka kaul yang atau pendapat yang dinukil oleh Imam Al-Qomuli dalam kitab Al-Jawahir, yaitu bahwa ikan asin yang tidak dibuang kotorannya di dalam tidak boleh dimakan. Ini kata beliau. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Wa zahiruhu utawi zahire manaqalahu Al-Qomuli iku la farqa ra ono beda iku maujud baina kabiri ing dalam antarane gedene samak wa saghirihi lan cilike samak. Lakin zakar tetapi nyebut sapa Syekhon Imam Nawawi Rafi'i nutur jawaza aklis saghiri ing oliye ing wenange maka mangan iwak sing cilik ma'ama sertane kotoran fi jawfi atau fi dalam waduke as-saghir. Kenapa kok boleh li'usri tangkiyati ma fihi, krono angele bersiaken kotoran fihi kang tetap ing dalam jawfihi. Nah, kalau tadi dijelaskan oleh Imam Qomuli di kitab Jawahirnya itu bahwa ikan asin yang tidak dibuang kotorannya di dalamnya itu kan tidak boleh dimakan karena najis. Nah, ini menurut muallif ini, menurut kitab pengarang kitab ini, bahwa yang disampaikan atau yang dinukil oleh Imam Al-Qomuli itu zahirnya ya tidak ada perbedaan antara apakah ikannya itu besar atau ikannya kecil. Sama saja, yang penting ikan bagaimanapun kalau diasinkan, kalau di dalamnya itu tidak dibersihkan kotorannya, maka tidak boleh dimakan. Ini menurut beliau. Menukil dari Al-Ashab. Tapi menurut ini Syekhan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, itu mereka berdua menjelaskan, menyebutkan bahwa ketika ikan itu kecil, ikan yang diasinkan itu misalnya kecil, bukan besar, itu nggak apa-apa, boleh dimakan. Jadi kalau ikan asin, ikannya kecil. Nah, kalau kita contohkan teri lah, teri kan kecil misalnya. Itu maka yang makan ikan teri seandainya tidak dibersihkan, yang teri kecil ya. Jadi kalau kecil, kata beliau berdua itu tidak apa-apa, boleh dimakan. Kenapa? Karena susah kalau dibersihin, kecil itu satu-satu mau buang kotorannya, susah. Nah itu kecil-kecil mau dibuang kotorannya itu susah, nggak bisa maksudnya. Nah karena tidak bisa, karena ini namanya li'usri tangkiyati ma fihi, karena susah untuk membersihkan kotoran di dalamnya karena kecil-kecil itu, maka boleh dimakan. Tapi kalau yang besar tidak boleh. Nah, kalau yang besar tidak boleh. Kalau yang kecil yang sekira tidak bisa dibersihkan, kalau dibersihkan bahkan itu kemudian kalau
kotorannya dihilangkan, waduh sudah hilang semuanya misalnya. Misalnya tinggal sedikit sekali, ya itu berarti tidak apa-apa. Nih, jadi apa? Kalau memang di situ susah dibersihkan karena sangat kecil, maka itu halal, boleh dimakan menurut pendapatnya Syaikhoni, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Dan ini yang muktamad menurut mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Qomuli tadi, yang menukil dari ashab Syafi'i, itu tidak halal, tidak boleh. Harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan dalemannya, maka itu tidak boleh dimakan, haram. Kenapa? Karena najis, ada kotorannya. Tapi kalau menurut ini, kalau ikannya kecil nggak apa-apa. Sekira kalau disuci, kalau dibersihkan di dalamnya itu dihilangkan, dibersihkan susah, maka tidak apa-apa. Boleh. Ini khususnya apa? Yang di pinggir pantai ini harus tahu ini. Jadi ikannya itu kira-kira ikan apa? Segede apa misalnya? Kalau dicucikan atau dibersihkan di dalamnya, itu bisa enggak? Kalau di dalamnya kira-kira bisa dibersihkan, ya harus dibersihkan, baru dikeringkan untuk dibuat ikan asin. Jangan kemudian apa sekalian kotorannya nggak dihilangkan, kemudian dibuat ikan asin, nggak boleh. Kalau dimakannya hati-hati, makanya itu karena ada najisnya. Kotorannya itu najis. Jadi ini kadang memang, dan itu harus juga diperhatikan. Sekarang banyak misalkan jualan ikan matang. Jualan ikan matang dimasak sekalian yang ada di dalamnya nggak dibersihkan. Nah, kadang-kadang ada itu. Jadi jualan ikan matang, tapi kotoran di dalamnya nggak dibuang, jangan. Ini salah. Jadi kalau misalnya ikannya mestinya kalau dibuang dalamannya itu kotorannya dalam bisa, tapi enggak, dimasaknya langsung sekalian. Masaknya basah lagi, misalnya kayak apa maksudnya? Bukan dibakar ya. Kalau dibakar itu kan beda. Kalau dibakar itu nanti bisa dipisahkan mana yang najis, mana kotorannya itu dengan dagingnya. Itu bisa, misalnya belum ini. Tapi meskipun begitu juga nggak bagus. Tetap harus dibersihkan kotorannya di dalam itu. Di dalamnya harus dibersihkan dulu, baru dimasak. Jangan dimasak sama dengan kotorannya. Itu kalau memang ikannya besar yang sekira bisa dibersihkan kotorannya. Bisa dihilangkan kotorannya, diambil. Maka jangan dimasak sekalian sama-sama dengan kotorannya itu. Makanya ini harus diperhatikan untuk terutama kawan-kawan kita, keluarga kita yang ada di pinggir pantai. Ini harus paham tentang ini, karena bahaya itu nanti ternyata yang kita makan itu bukan makanan yang halal, malah najis yang dimakan. Ini bahaya. Makanya harus paham. Ya harus dibersihkan dulu sebersih-bersihnya gitu. Kalau ada darahnya sedikit itu masih nggak apa-apa, masih ma'fu, masih dimaafkan. Kayak daging, misalnya daging itu kan kalau habis dibeleh kemudian dipotong-potong masih ada sisa, kayak kemarin dijelaskan, ada darahnya kan, apakah itu di dagingnya atau di tulang-tulangnya itu masih ada darahnya, nggak apa-apa, itu dimaafkan. Karena dahulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha masak daging, ternyata masih ada kemudian naik ke atas itu, kalau sudah mendidih itu kan ada busa naik ke atas, itu warnanya agak berbeda, agak kuning-kuning bagaimana gitu, bekas dari darah yang ada di daging itu. Nah ketika dimasak, kata Sayyidah Aisyah, keadaannya seperti itu, kemudian Rasulullah juga ikut makan. Artinya ini sisa-sisa darah yang ada di situ seperti itu nggak apa-apa, ma'fu atau dimaafkan, karena memang susah untuk dihilangkan. Kalau memang mau dibersihkan, dicuci sekalian. Nah, kalau mau dicuci berarti harus sekalian yang bersih. Yang kemarin kan sudah dijelaskan nih. Jadi kalau daging misalnya mau dicuci sekalian cuci yang bersih. Tapi kalau nggak dicuci nggak apa-apa. Walaupun masih ada darah-darahnya itu nggak apa-apa, daging itu. Ikan juga kalau misalkan seperti itu tadi, nah
Kalau mau dicuci sekalian biasanya, karena kalau ikan pasti dicuci, memang kalau ikan kan mesti dicuci karena ada kotoran untuk dikeluarkan kotorannya. Kalau kalau hewan itu kan kotorannya bisa anu sendiri itu kan, apa ada tempatnya sendiri. Tapi kalau ikan kan berbaur, itu bisa pecah ininya kan, maka pasti dibersihkan. Nah kalau dibersihkan berarti kan kena air, kena ini semuanya, maka harus nyucinya juga dicuci yang bersih, yang sekira najisnya itu hilang semuanya. Ini supaya setelah itu baru dimakan, jadi atau dimasak gitu. Jadi jangan sampai kita salah, jangan sampai kita salah memasak ikan, malah jadinya tidak boleh dimakan karena najis. Ini harus diperhatikan hal-hal seperti ini karena bahaya. Ini sesuatu yang makan ke dalam perut kita itu nanti akan jadi daging, akan jadi darah. Kalau yang dimakan kita nggak beres, maka pikiran kita nggak beres, ibadah kita juga nggak beres. Semua yang ditimbulkan dari tenaganya itu tidak beres, bisa malas-malasan, bisa setan-setanan yang masuk, itu yang dilakukan itu penuh dengan setan, penuh dengan amar dan lain-lain. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena yang dimakan itu tidak jelas apakah boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Harus tahu hukum-hukum seperti ini karena ini penting, apalagi menyangkut makanan. Sesuatu yang masuk ke dalam perut itu harus benar-benar diteliti kehalalannya supaya tidak salah, dan apa yang menjadi daging di tubuh kita atau darah di dalam tubuh kita betul-betul darah yang suci, yang murni, sehingga itu salah satu buahnya adalah kita ringan melakukan ibadah, ringan minta membantu orang, ringan segala-galanya lah, karena darah dan daging yang ditimbulkan dari yang halal itu nanti akan berbuah, dijauhkan dari maksiat, senang berbuat baik. Kalau ada maksiat yang tidak baik itu pasti akan menghindari karena buah dari makanan yang halal. Ini harus diperhatikan.